lingkup sastra itu seperti apa. Tadi seperti disinggung oleh ketua panitia, yang dimana sastra itu kita mengusung sastra global ini karena kita ingin mengenalkan bahwasanya sastra Arab ini bisa dikenal lebih jauh lagi. Sastra Arab ini tidak hanya di lingkungan kita bagaimana pengenalan lagu-lagu Arab, syair-syair Arab, tapi kita bisa mengimplementasikannya di mana kebiasaan kita sehari-hari ini bisa kita sangkut pautkan dengan sastra Arab. Kita sering lihat bahwasanya ada beberapa konten-konten di media sosial yang lumrahnya dibawakan dengan bahasa Indonesia akhirnya direkonstruksi dengan bahasa Arab. Itu salah satu di mana celah kita untuk membangun mindset sastra Arab ini bisa lebih meluas dan menjunjung tinggi dengan isi sastra Arab itu sendiri. Dan harapannya mudah-mudahan bahasa dan sastra Arab ini dari semester 1 ini bisa lebih menjiwai lagi namanya sastra Arab. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kalimatut tarhib rabi' minal mansiqi ismul lughatul arabiyyah wa adabiha, yakni al-Ustadz Muhammad Nur Khalis MAK. Falyatafaddal alaihi mashkurun. Sambutan keempat oleh Koordinator Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Bapak Muhammad Nur Khalis MAG. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المكرم والمحترم مدير الجامعة الإسلامية الحكومية لمسائل سurakarta الأستاذ الدكتور ظفر الماجستير، ثم المقرر عميد كلية الآداب واللغة مع وكلائه العبادة، يعني الأستاذ الدكتور توتو سوهارتو الماجستير، والمكرمة وسعادة الحضور أيضا هنا رئيسة قسم الآداب، يعني أستاذة دكتوراه نور آسيا الماجستير، والمحاضرين في قسم اللغة العربية وآدابها، وأيضا جميع الطلبة قسم اللغة العربية وآدابها. أولا هيا بنا نشكر الله عز وجل على نعمه التي أعطى إلينا نعما متعددة لا تحصى حتى يمكننا الحضور والاجتماع في هذه القاعة بصحة والعافية. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا نقوم هنا يعني كرئيس بهذا القسم نشهد ونشاهد، نقوم أقام هيئة اتحاد الطلبة لقسم اللغة العربية البرنامج يسمى بباتاس. وماذا نقول بباتاس في اللغة العربية؟ Guna pekan ta'aruf sastra. Kira-kira bahasa Arabnya apa ya? Kita ini sastra Arab ya. Pekan ta'aruf sastra itu bahasa Arabnya apa? Nih, ayo kakak-kakak yang sudah semester 3 dan 5 ini, apalagi yang semester 7, kira-kira patas ini bahasa Arabnya apa? Tahu nggak? Pekan itu apa pekan? Usbu. Ta'aruf? Ta'aruf juga. Sastra? Ada. Kalau disambungkan jadi satu menjadi patas, itu bahasa Arabnya apa? Hah? Apakah usbu'ut ta'aruf lil adab ataukah usbu'ut ta'aruf al adab ataukah al usbu' al adabi lil ta'aruf atau al usbu' lil ta'aruf al adabi? Jadi PR kita ini ya,
Jadi kita membuat acara di sini dengan kita itu jurusan bahasa dan sastra Arab, tapi kita juga harus membahasakan istilah-istilah yang ada dalam kegiatan kita itu dengan bahasa Arab, biar nuansa Arabnya itu juga kelihatan, begitu ya. Jadi nanti ini PR ya, salah satu PR juga ya. Coba nanti di bahasa Arab pantas itu apa? Ya. Kemudian wa mawdu'una al-yawm yakni tahqiqu al-adab al-alami fi asri ba'dal haqiqah. Jadi tema kita itu tahqiq, manifestasi kesusastraan global di era post-truth. Nah, inti dari kegiatan pantas itu sebenarnya apa? Dari ayat yang telah dilantunkan oleh Qori tadi adalah ta'aruf, perkenalan. Nah, ketika ada al-usbu berarti mungkin 1 minggu ini kita akan ta'aruf terus ya. Pertama, mulai dari ta'aruf yang berhubungan dengan prodi. Kemudian yang kedua berarti ta'aruf yang berhubungan dengan HMPS. Yang ketiga berarti teman-teman semua ini mulai mengenal, mulai ta'aruf dengan sastra Arabnya. Apalagi temanya ini menarik ini ya, manifestasi kesusastraan global. Jadi al-adab al-alami. Kesusastraan global itu apa toh? Berarti kita tidak lagi hanya melihat identitas sastra itu sebagai identitas sastra Arab saja, tapi identitas sastra Arab yang identitas sastra yang lain itu bisa diadopsi di dalam sastra Arab. Berarti begitu. Jadi post-truth itu apa post-truth itu ya? Post-truth itu ba'dal haqiqah bahasa Arabnya. Berarti setelah kebenaran, setelah orang itu mengidambakan dengan kebenaran, mengutamakan kebenaran, tapi sekarang ini dengan post-truth itu berarti kebenaran itu menjadi hal yang tidak sangat penting gitu. Lebih, berarti gini, lebih penting apa? Lebih penting bingkainya, lebih penting wasilahnya, medianya, begitu ya. Loh, sekarang gini lihat, coba kalian lebih percaya pada koran atau pada TikTok? TikTok. Kalian lebih percaya mana? Apa itu namanya? Misalkan informasi dari prodi daripada video YouTube, YouTube, Facebook gitu. Nah inilah yang dinamakan dengan poster begitu ya. Jadi itu media sarana itu lebih penting dibandingkan kebenaran. Ya banyak sekali kita lihat di media sosial, kemudian di apa itu namanya seperti Facebook, YouTube, Instagram, apalagi Twitter, kemudian TikTok, itu banyak sekali yang kita itu kalau nonton itu kan enak ya. Kalau videonya itu ternyata perspektifnya negatif itu kan kita senang gitu ya. Jadi misalkan sekarang ini kita di era politik gitu ya. Ketika kok hanya memperbagus salah satu calon itu kita nggak mau nonton. Tapi kalau ternyata kok isinya itu ternyata negatif informasi tentang salah satu paslon, maka kita akan sangat sekali senang menontonnya. Nah, begitu. Karena like itu ternyata lebih banyak yang negatif daripada positif. Gitu ya. Itulah yang dinamakan dengan post-truth. Begitu ya. Jadi berarti ini dengan tema ini kami harapkan nanti mahasiswa itu tidak semuanya ya, itu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan sastra Arab klasik selama ini. Misalkan teman-teman ini jangan dianggap sastra Arab itu hanya hubungannya dengan kitab. Jadi kelihatan lulus pesantren itu wajahnya udah kitab itu kuning gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan dianggap seperti itu. Kalau dengan tema seperti ini berarti kita itu nanti akan mendesain sastra Arab dalam bentuk lain. Berarti media itu sangat penting, intinya begitu. Berarti misalkan ingin menyampaikan sesuatu hal tapi dengan cara yang menarik, sehingga banyak yang menonton, banyak yang like seperti itu. Apalagi kalau begini, ternyata yang disampaikan adalah hal-hal yang baik dan benar dengan cara yang menarik, dengan anak-anak milenial begitu ya. Oke, begitu. Kemudian
kami harapkan acara ini berlangsung kemudian memunculkan inovasi-inovasi baru, tidak hanya dalam bentuk apa itu namanya puisi lokal, tapi ternyata juga ada visualisasi puisi misalkan begitu. Kemudian tidak hanya membuat cerpen, tapi juga cerpen itu ternyata bisa diwujudkan dalam bentuk drama. Drama itu juga direkod dalam sebuah video yang sudah diedit bersama-sama begitu ya. Jadi tidak hanya terbatas pada hal-hal yang selama ini kita tahu begitu. Oke, itu saja, cukup sekian dari kami. Semoga acara ini dapat memberikan kemanfaatan buat kita semua, buat teman-teman semua yang baru, terutama ini anak-anak baru, teman-teman baru ini, biar mengenal bagaimana apa itu namanya, bagaimana prodi. Nanti akan ada sesi pengenalan prodi, pengenalan dosen, kemudian pengenalan HMPS dan pengenalan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam prodi bahasa dan sastra. Begitu saja dari kami. Nastaghfiru minkum wa akhiran najibul afwa minkum idza wajadtum minna az-ziyadat aw at-tansyat wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir li Ustadz Muhammad Nur Khalis MAG. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Nur Khalis MAG. Wa kalimatut tarhib al-khamis minar rais Kulliyatul Adab al-Ustadzah Ad-Duktur Nur Asyah SSMA fal tatafaddal 'alaiha mashkurun. Sambutan kelima oleh Kepala Jurusan Sastra yakni Ibu Dr. Nur Asia SSMA kepada waktunya dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Rector UIN Raden Mas Said Surakarta, Profesor Dr. Mudofir SAG MPJ, the Honorable Dean of Languages and Cultures, Profesor Dr. Toto Suharto, and